I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra. Perkenalkan, nama saya Nada Franca Angrestia dengan NIM 52106130009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sosial yang dapat digunakan sebagai analisis dalam kajian sosiologi sastra, yaitu teori Marxisme. Nah, untuk itu simak terus videonya. Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Dalam buku tersebut, Marx merumuskan bahwasannya premis dasar adalah bidang ekonomi yang menentukan bidang politik dan juga pemikiran manusia. Sementara itu, bidang ekonomi ditentukan oleh pertentangan antara kelas-kelas pekerja dan juga kelas-kelas pemilik. Bahwa pertentangan itu dipertajam oleh kemajuan teknik, produksi, dan bahwa pertentangan itu akhirnya meledak dalam sebuah revolusi yang mengubah struktur kekuasaan di bidang ekonomi serta mengubah struktur kenegaraan dan juga gaya manusia berpikir. Marx juga menyatakan bahwasannya kapitalisme pun akan berakhir dalam sebuah revolusi. Tetapi revolusi itu berbeda dari revolusi sebelumnya yang akan menghapus perpecahan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan, dan dengan demikian menghapus hak milik pribadi dan menghasilkan masyarakat yang sosialis. Kemudian pada tahun 1848, Marx dan juga Engels ini menerbitkan Manifesto Komunis yang dalam beberapa hal merupakan ringkasan dari paham materialisme yang telah ada sebelumnya. Pokok pikiran tersebutlah menyatakan bahwa sejarah sosial manusia itu tidak lain adalah sejarah perjuangan kelas yang mana memiliki pola jenjang-jenjang perkembangan, yaitu ada zaman kuno, terus feudalisme, kapitalisme, dan disusul dengan sosialisme. Nah, setiap jenjang tersebut dikenal dari ciri khas dalam cara produksi dan juga struktur kelas. Kelas sosial menurut pandangan Marxis mengacu pada golongan dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Marx membagi kelas masyarakat kapitalis itu menjadi 3 kelas, yakni yang pertama ada kaum buruh, yaitu mereka yang hidup dari upah. Kemudian yang kedua adalah kaum pemilik modal yang hidup dari laba, dan juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu para tuan tanah yang hidup dari rente tanah. Namun, karena dalam analisisnya tuan tanah itu dibicarakan dan sering disamakan dengan pemilik modal, maka hanya dibicarakan dalam 2 kelas, yaitu kelas buruh dan juga kelas majikan. Nah, kelas para majikan ini memiliki alat-alat kerja, yaitu pabrik, mesin, dan juga tanah. Sedangkan kelas buruh melakukan pekerjaan, tetapi tidak memiliki tempat dan juga sarana kerja. Mereka terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada kelas pemilik itu. Nah, kelas majikan ini sering disebut sebagai kelas atas, sementara yang kelas buruh itu disebut kelas bawah, di mana keduanya berada dalam hubungan kekuasaan, yang satu itu berkuasa terhadap kekuasaan lain. Kemudian kelas atas ini secara hakiki adalah kelas penindas, yang dimana sementara kaum pekerja yang menjual tenaganya demi memperoleh upah merupakan kelas tertindas. Marxisme sebenarnya merupakan teori tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan juga revolusi sosial.
Dalam perkembangannya, Marxisme seringkali digunakan sebagai dasar analisis sastra, sehingga muncullah istilah sosiologi sastra Marxis. Nah, sosiologi sastra Marxis ini merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Sosiologi sastra Marxis sering disebut sebagai kritik Marxis, yang dimana kritik Marxis ini tidak hanya mengkaji bagaimana novel dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja, namun tujuannya sendiri adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap, dengan memberikan perhatian terhadap bentuk, gaya, dan juga maknanya sebagai produk sejarah tertentu. Menurut Marx dan juga Engels, dalam masyarakat terdapat dua buah struktur. Yang pertama ada infrastruktur dan yang kedua adalah superstruktur. Dalam masyarakat, superstruktur memiliki fungsi esensial untuk melegitimasi kekuatan kelas sosial yang memiliki alat produksi ekonomi, sehingga ide-ide dominan dalam masyarakat adalah ide-ide kelas penguasanya. Produksi ide, konsep, dan juga kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia. Bahasa kehidupan nyata, pemahaman pemikiran, hubungan spiritual antar manusia muncul sebagai rembesan langsung terhadap perilaku material manusia. Perilaku material tersebut dinamakan dengan infrastruktur, sementara itu ide, konsep, dan juga kesadaran disebut dengan superstruktur. Marxisme menegaskan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupanlah yang menentukan kesadaran. Hubungan sosial antar manusia diikat dengan cara mereka memproduksi kehidupan materialnya. Jumlah total dari hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, yang mana landasan yang sesungguhnya yang meningkatkan legalitas dan juga superstruktur politis dan sesuai dengan bentuk-bentuk yang pasti dari kesadaran sosial. Landasan kehidupan material atau infrastruktur mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan juga intelektual. Kemudian perkembangan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari kekuatan-kekuatan produktif. Menurut Marx, sejarah manusia itu berkembang dalam kaitannya dengan proses produksi yang ditandai dengan adanya konflik antar kelas. Masyarakat komunal primitif membuka jalan bagi masyarakat perbudakan, yang pada gilirannya berkembang menjadi feodalisme yang membuka jalan bagi munculnya kapitalisme. Dalam perkembangan masyarakat tersebut, Marx menguraikan bahwa setiap zaman itu dicirikan dan distrukturkan oleh tipe-tipe produksi dan pemikiran yang berhubungan dengannya. Pembagian masyarakat menjadi tuan dan juga budak, bangsawan dan hamba, pengusaha dan buruh tidak hanya berakhir pada tatanan produksi, melainkan juga menjalar ke wilayah-wilayah kehidupan lain. Oleh karena itu, hubungan-hubungan sosial, lembaga-lembaga, hukum-hukum, agama, filsafat, dan juga kesusastraan sebagai superstruktur masyarakat mencerminkan dan terutama sekali ditentukan oleh infrastruktur yang berupa hubungan produksi di atas. Nah, dibandingkan dengan teori sosial lainnya, teori sosial Marxis ini menduduki posisi yang dominan dalam segala diskusi mengenai sosiologi sastra. Hal ini karena Marx sendiri pada mulanya adalah seorang sastrawan, sehingga teorinya tidak hanya memberikan khusus kepada kesusastraan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan dunia romantik pada kesusastraan. Kemudian, teori sosial Marx sendiri tidak hanya merupakan teori yang netral, melainkan juga mengandung pula ideologi yang pencariannya terus-menerus diusahakan oleh para penganutnya. Kemudian, teori ini juga terbangun suatu totalitas kehidupan sosial secara integral dan juga sistematik yang di dalamnya
kesustrataan ditempatkan sebagai salah satu lembaga sosial yang tidak berbeda dari lembaga sosial lainnya, seperti ilmu pengetahuan, agama, politik, dan juga sebagainya. Nah, masyarakat sendiri seringkali menganggap adanya persamaan antara Marxisme dan juga komunisme, padahal keduanya itu tidaklah sama. Komunisme yang disebut juga sebagai komunisme internasional adalah nama gerakan atau kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak revolusi Oktober 1917 di bawah pimpinan Lenin menjadi kekuasaan politis dan juga ideologis internasional. Istilah komunis sendiri juga dipakai untuk ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme yang merupakan ajaran atau ideologi resmi komunisme. Dalam hal ini, Marxisme adalah salah satu komponen dalam sistem ideologis komunisme. Istilah Marxisme sendiri adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl Marx yang terutama dilakukan oleh temannya, yaitu Friedrich Engels, dan oleh tokoh teori Marxis Karl Kautsky. Jadi jelaslah bahwa Marxisme itu menunjuk pada aliran pemikiran, ajaran yang dikemukakan oleh Marx tentang masyarakat, sementara komunisme adalah nama gerakan atau kekuatan politik partai-partai komunis. Teori Marxisme dapat diterapkan dalam payung sosiologi pengarang, yang dimana sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam sosiologi pengarang, pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, posisinya dalam masyarakat, juga hubungannya dengan para pembaca. Dalam penciptaan karya sastra, campur tangan penulis sangatlah menentukan. Realitas yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya, seperti yang dipaparkan oleh Georg Friedrich pada tahun 1986. Nah, realitas yang digambarkan dalam karya sastra seringkali bukanlah realitas apa adanya, tetapi realitas seperti yang diidealkan oleh pengarang tersebut. Berdasarkan pendapat Wells dan juga Warren serta Wood, maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang itu ada 7. Yang pertama, status sosial pengarang. Yang kedua, ideologi sosial pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya pengarang. Yang keempat, posisi sosial pengarang dalam masyarakat. Yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Kemudian yang keenam, mata pencaharian sastrawan, baik itu dasar ekonomi produksi sastra, dan yang terakhir adalah profesionalisme dalam kepengarangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh analisis novel yang berjudul Matinya Sang Penguasa karya Nawal El-Saadawi dengan menggunakan teori Marxisme. Nawal El-Saadawi adalah seorang dokter bangsa Mesir. Ia dikenal dunia sebagai novelis dan juga penulis pejuang hak-hak perempuan. Ia lahir di desa Kafr Tahla di tepi sungai Nil. Ia juga memulai praktik menjadi dokter di daerah pedesaan, lalu di rumah sakit di Kairo, dan yang terakhir menjadi direktur kesehatan masyarakat Mesir. Ia juga menerbitkan buku-buku tentang status, psikologi, dan juga seksualitas wanita. Ia juga termasuk novelis Mesir yang cukup produktif, di mana antara karya-karyanya yaitu seperti The Hidden Face of Eve, Women and Sex, Women and Psychological Conflict, The Camp of the Children's Circle, The Woman in Love, dan masih banyak lagi. Konsep dasar teori sosial Marxis untuk menelaah
salah satu novel yang berjudul Matinya Sang Penguasa ini, gambaran secara singkatnya yakni pengarang sebagai bagian anggota masyarakat, pikiran dan kesadarannya dideterminasi diproduksi oleh aktivitas material ekonomi, yang dimana pengarang dalam konteks ini kedudukan sosial ekonominya menjadi faktor utama yang menentukan produksi pikiran pengarang. Produksi pikiran inilah yang kemudian diindikasikan menggambarkan kedudukan kelas sosial atau ideologi pengarang. Ideologi dalam karya sastra menurut Marx merupakan kesadaran, keyakinan, ide, dan juga gagasan yang dipercaya masyarakat yang berkaitan. Oleh sebab itu, memahami ideologi kelas sosial dalam novel Matinya Sang Penguasa ini bisa menjadi kajian kelas sosial pengarang. Untuk analisis yang pertama yaitu struktur kelas sosial, yang mana dalam novel Matinya Sang Penguasa ini dari keseluruhan cerita menunjukkan adanya dua latar sosial kontras sebagai konteks sosial yang mengklasifikasi struktur sosial tokoh-tokohnya. Dua latar tersebut yaitu latar sosial masyarakat pedesaan dan juga latar sosial perkotaan, yaitu pemerintahan Mesir. Latar sosial pedesaan ini tertuang dalam novel Matinya Sang Penguasa melalui peristiwa antara tokoh yaitu masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani. Persoalan kemiskinan dan kebodohan tampak pada kalangan masyarakat petani pedesaan. Petani dalam novel Matinya Sang Penguasa ini digambarkan dengan kehidupan ekonomi rendah, yaitu masyarakat miskin yang mana penghasilan petani tiap hari pun cenderung tidak menentu. Petani untuk memenuhi kebutuhan primer baik itu untuk makanan, pakaian, itu susah, apalagi memenuhi kebutuhan sekunder lainnya. Masyarakat petani dalam novel Matinya Sang Penguasa ini sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan, baik secara ekonomi maupun juga sosiologisnya. Di sisi lain, dalam Matinya Sang Penguasa ini, latar kehidupan itu kontras terjadi pada pemerintah. Nampak realitas yang muncul adalah masyarakat intelektual dan kaya, termasuk kaum pemuka agama dan juga kaum profesi. Kehidupan masyarakat pemerintahan, yaitu pemangku kekuasaan ini, lebih makmur dibandingkan rakyat biasa atau petani. Nah, skala atribut positif melekat pada kelompok ini, jubah putih dan baju mahal serta perintah dipatuhi anak buah. Dalam novel Matinya Sang Penguasa ini, kelas sosial yang muncul adalah kelas atas dan juga kelas bawah, di mana kelas atas direpresentasikan oleh wali desa Karl Eltin, sedangkan kelas bawahnya adalah Zakia, yaitu sebagai perempuan desa yang miskin. Nah, penentuan kelas ini didasarkan pada pembagian kerja dan juga ekonominya. Sebagai kelas atas, wali desa Karl Eltin ini bekerja pada pucuk pimpinan pemerintahan desa tertinggi. Sebagai wali desa, ia juga mempunyai kekuasaan besar terhadap anak buah dan juga rakyat-rakyatnya. Kemudian, penguasa juga mempunyai kendali penuh terhadap rakyat, yaitu petani, sehingga segala perintah penguasa harus dipatuhi oleh rakyatnya. Nah, disinilah lalu muncul potret kekuasaan yang otoriter. Oleh karena kekuasaan penuh tersebut, dalam novel Matinya Sang Penguasa ini, hubungan relasi antar kelas dalam konteks sosial masyarakat desa pun menjadi persoalan. Meskipun ideologi yang mengikat adalah kepatuhan terhadap pemerintah, yaitu wali desa, namun rakyatnya ini justru melawan pemerintah. Hal ini tidak lepas dari penguasa yang bertindak bukan memakmurkan rakyat, tetapi justru penguasa ini malah menyengsarakan rakyatnya, atau mereka itu berbuat sewenang-wenangnya. Nah, pada konteks inilah yang kemudian muncul kesenjangan sosial yang menjadi konflik sosial antara kelas bawah dan juga kelas atas, sebagaimana kutipan di bawah ini.
kutipan tersebut ada ketimpangan sosial yang terlihat antara penguasa atau pemerintah sebagai representasi kelas atas, di mana itu lebih dominan daripada rakyat atau petani sebagai representasi kelas bawah. Nah, dengan kekuasaan yang dimiliki, penguasa bisa hidup mewah dengan segala kebutuhan tercukupi, sedangkan rakyatnya ini malah justru memiliki keterbatasan. Nah, dalam novel Matinya Sang Penguasa ini, kesewenang-wenangan penguasa mendapat dukungan atau legitimasi dari kelas sosial atas lainnya, yaitu kaum profesi atau ulama. Nah, pada konteks ini, ulama menunjukkan bahwa pasivitas teologis terhadap rakyat miskin, yaitu petani. Ulama tidak berpihak pada semua kalangan, tetapi malah mereka itu berkompromi dengan wali desa yang lainnya. Dalam konteks ini justru mendorong terputusnya hubungan antara rakyat miskin dan juga agama atau ulama. Kemudian analisis yang kedua yaitu terkait relasi matinya sang penguasa dengan realitas sosial masyarakat. Relasi kelas sosial yang dibahas adalah relasi kelas sosial masyarakat pedesaan dan juga relasi kelas sosial masyarakat pemerintahan, yaitu perkotaan, dalam matinya sang penguasa dengan realitas sebenarnya. Nah, dalam matinya sang penguasa ini, tokoh Zakia itu sebagai representasi dari kelas sosial bawah dan masyarakat pedesaan yang hidup dalam keadaan miskin. Sebagai orang miskin dan penuh keterbatasan, tentunya Zakia ini tidaklah mampu menempuh dunia pendidikan yang ia impikan. Konsekuensi yang logis yang didapatkan oleh Zakia ini, dia itu sering dihina oleh kaum laki-laki sebagai kelas sosial atas. Khususnya dia dihina oleh wali desa, sebagaimana saat ia diminta akan dipekerjakan di rumah wali desa, tetapi ia menolak. Nah, di bawah ini adalah kutipannya. Nah, wali desa ini sebagai kelas atas yang mempunyai kekuasaan, ia bisa berbuat apa saja yang ia mau, termasuk memperkerjakan Zakia, seperti kutipan tadi. Nah, sebagai wali desa, representasi pemerintahan bangsa Mesir, ia mampu mengendalikan anak buah dan juga rakyatnya. Relasi sosial dalam pemerintahan bangsa Mesir ini mengungkapkan bahwa masyarakat desa hidup dalam kepatuhan sistem yang represif, di mana sistem represif ini yang mengatur kelas-kelas di bawahnya. Rakyat patuh pada pemerintah atau penguasa. Sistem represif dan pemerintahan yang tanpa pengawasan inilah yang membuat penguasa itu bisa berbuat sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatannya. Nah, kenyataan sosial diindikasikan terjadi pada pemerintahan bangsa Mesir, yang dimana pemerintahan bangsa Mesir ini menurut sejarahnya adalah pemerintahan birokrasi. Nah, birokrasi sendiri merupakan identitas bangsa Mesir yang sudah ada sejak 8.000 tahunan yang lalu. Bahkan sampai sekarang, identitas tersebut tersemat tidak lepas dari ketundukan masyarakat Mesir terhadap penguasanya. Masyarakat Mesir menganggap bahwa penguasa, yaitu pemerintah, adalah wakil Tuhan atau khalifah. Sebagai wakil Tuhan, tentunya rakyat haruslah patuh terhadap segala perintah dan juga kebijakan penguasa, meskipun kebijakan tersebut memberatkan, bahkan bisa menyengsarakan mereka. Kekuasaan penuh dan juga kepatuhan rakyat terhadap penguasa ini membuat potensi kekuasaan itu kekuasaan otoriter menjadi berkembang. Adanya kekuasaan tersebut, maka penguasa ini bisa bertindak represif terhadap rakyat. Kenyataan sistem represif menjadi kehidupan kelas dan bawah menjadi tekanan, yang kemudian tekanan ini memunculkan adanya kesadaran kelas, yang mana kesadaran kelas bawah
bahwa yang selalu dieksploitasi oleh kelas atas, dan kesadaran kelas inilah yang pada akhirnya akan memunculkan suatu pemberontakan rakyat atau perlawanan rakyat terhadap penguasanya. Untuk analisis yang terakhir yaitu mengenai posisi kelas sosial pengarang. Dari awal sampai akhir, novel Matinya Sang Surya ini mengungkapkan bahwa penguasa yang terus-menerus menindas dan juga mendiskriminasi rakyatnya ini berakhir pada perlawanan rakyat terhadap penguasa, di mana posisi kelas sosial menunjukkan keberpihakan penulis itu terhadap kelas bawah. Perlawanan rakyat sebagai representasi kelas bawah terhadap penguasa sebagai representasi kelas atas menunjukkan bahwasannya ideologi yang dibawa pengarang bahwa birokrasi atau kekuasaan penuh bangsa Mesir dalam novel Matinya Sang Penguasa ini tidak bisa dibiarkan, yang mana kekuasaan yang penuh kesewenang-wenangan ini hanya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan juga merugikan rakyatnya. Nah, pada titik inilah pengarang mampu mengungkapkan bahwa masalah kehidupan sosial masyarakat yang mana ada pada kutipan di bawah ini. Nah, berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan cenderung otoriter akan mendapatkan perlawanan dari rakyat. Perlawanan rakyat tidak hanya sekadar berbentuk verbal, tetapi juga mengarah pada tindakan fisik. Hal ini sebagaimana yang ditujukan oleh Zakia sebagai representasi tokoh perempuan kelas bawah yang menumbangkan wali desa. Nah, jika dilihat perspektif lebih umum, maka sastra dalam hal ini novel Matinya Sang Penguasa tidak hanya sekadar menjadi potret pertentangan antara kelas sosial, tetapi novel ikut membangun ideologi sosial ekonomi dalam masyarakat. Pada konteks ini, teori sastra Marxisme ini mampu menjangkau wilayah fungsi sosial sastra, yaitu tentang bagaimana sastra itu mempengaruhi, bahkan juga membentuk ideologi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Disinilah pengarang, yaitu Nawal El-Saadawi, mampu memperjuangkan ideologi, yaitu khususnya dalam memperjuangkan ideologi kelas bawah melalui tokoh perempuan untuk melawan kelas atas. Dari ketiga analisis kutipan tersebut, bisa kita ketahui bahwasannya dalam novel Matinya Sang Penguasa karya Nawal El-Saadawi ini, jika menggunakan perspektif atau teori sosiologi Marxisme, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya Nawal El-Saadawi sebagai pengarang melalui karyanya ingin menunjukkan kepada kita terkait problem kesenjangan sosial yang ada di bangsa Mesir dengan latar pemerintahan desa. Yang kedua, ideologi yang dibawa pengarang dalam novel Matinya Sang Penguasa ini adalah ideologi feminis dan perlawanan kelas bawah terhadap kelas atas, yang mana kelas atas ini direpresentasikan oleh tokoh wali desa dan para jajarannya. Kemudian untuk kelas bawahnya direpresentasikan oleh Zakia beserta tokoh-tokoh perempuan lainnya seperti rakyat dan juga petani. Dan yang ketiga, posisi pengarang ini lebih condong pada kelas bawah yang berusaha memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya dan melawan kesewenang-wenangan terhadap penguasa. Nah, dari situlah perjuangan dan perlawanan kelas bawah terhadap para penguasa ini bisa membuat mereka berhasil menumbangkan kelas atas. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai teori Marxisme dan bagaimana teori tersebut jika dibayangkan dengan sosiologi pengarang dan contoh analisis dari teori Marxisme. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.